Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Ali Gamagi dan teman saya Muhammad Ilham. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari final mata kuliah pemrograman mobile, yaitu membuat aplikasi berbasis Android menggunakan Android Studio. Jadi aplikasi ini dibuat untuk Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Kenapa kami membuat aplikasi laundry? Karena kami memiliki ide untuk mengembangkan laundry berbasis mobile yang bisa memudahkan orang untuk menaruh pakaian ke laundry dan bisa mengecek apakah pakaiannya sedang dicuci atau sudah disetrika. Jadi di sana terdapat cek dari setiap tahap ya. Mungkin untuk pertama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham dipersilahkan ya. Baik, terima kasih kepada Liga. Di sini saya akan sedikit kiranya menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat, ya, aplikasi sederhana lah bisa dikatakan, yaitu laundry app, ya, yang di mana kami membuat sign up-nya dan untuk login user, kemudian ada dashboard-nya. Di sini saya sendiri membuat dari desain layouting-nya, dan teman saya Aliga itu membuat proses Java-nya sendiri agar bisa di running. Sedikit saya jelaskan tentang layouting. Di sini saya sendiri menggunakan pada bagian main activity-nya di dashboard, itu relative layout. Kenapa menggunakan relative layout itu? Agar lebih mudah aja sih bagi kami daripada constraint layout, karena posisi dari letak widgetnya ini bisa digeser-geser. Itu. Kita lihat dulu pada bagian activity sign up. Jadi di mana user nantinya akan melakukan registrasi atau pembuatan akun itu di sini. Jadi pada activity sign up ini kami menggunakan linear layout, ya, yang di mana icon-icon dan buttonnya ini sudah duluan kami buat di dalam Figma, ya. Jadi di sini ada name, address, email, number, mobile number, password, dan reset password. Re-enter password. Kebetulan di sini kami belum menggunakan database, jadi datanya belum bisa disimpan dan dipanggil kembali, ya. Gitu. Kemudian di sini ada image view, yaitu icon MI Laundry, ya, yang kami letakkan di drawable-nya. Kemudian ada label email, mobile number, password label, dan seterusnya. Dan di sini kami membuat sync up button, yang dimana sync up button ini akan terkonek ke Java-nya dari login activity, ya, menggunakan ID. Mungkin itu dari activity sync up. Kemudian kita lihat lagi pada activity login. Di sini pada activity login
kami menggunakan background sendiri, yaitu BGMI. Pada tampilan login-nya, kemudian layout web-nya file parent, dan layout head-nya juga file parent. Untuk desainnya di sini ada tampilan untuk mengisi email dan password. Kemudian ada button login-nya untuk perpindahan halaman ke dashboard. Kemudian ada namanya create account jika user belum. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan linear layout. Jadi pada bagian linear layout ini dipisahkan antara sisi top bar dan food bar-nya. Kemudian ada image view, ya, dan image view ini untuk logo dari MI Laundry. Ada tabel email, label email, untuk mengisi email, label password untuk mengisi password, kemudian ada button login sama seperti pada registrasi. Di sini loginnya akan mengarahkan ke dashboard. Kemudian kita tengok ada drawable. Di sini ada beberapa PNG yang kami masukkan dari ekspor dari Figma. Kemudian untuk value-nya ada color, ya, untuk mengatur background, ya, semua pengaturan color di sini, dan stylenya selamat datang. Jadi pada tulisan selamat datang yang ada pada background ini kami buat menjadi string, ya, yang jadi nantinya bisa mudah memanggilnya menggunakan ID. Kemudian pada activity main dashboard-nya ini, di sini ada beberapa item tambahan seperti info saldo, variasi pesanan. Sebetulnya ini sama semua layouting-nya dan tata letaknya. Untuk selanjutnya main menu. Ini min map untuk launcher, icon launchernya. Ya. Kemudian pada Java sendiri itu ini Java-nya. Di sini sedikit saya jelaskan mengenai proses pembuatan codingan Java-nya ini. Ya, nanti mungkin lebih kurangnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya Aliga. Sedikit yang saya mengerti, ya. Jadi di sini ada validasi dari user untuk login. Jadi user itu sendiri tidak bisa sembarang mengisi email, ya. Jadi ada beberapa karakter yang harus dipenuhi, misalkan seperti minimal pengisian password itu tidak boleh kurang dari 4 atau lebih dari 10. Mungkin segi yang bagian Java ini mungkin tidak akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh teman saya Aliga, ya, dan akan ada beberapa yang mungkin akan ditambahkan dari sisi layout, penamaan, dan lain-lain. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih buat
Muhammad Ilham yang sudah menjelaskan dari bagian layoutnya, yaitu XML-nya file dari Android Studio sendiri. Kemudian tolong Muhammad Ilham coba kita masuk ke login activity di Java-nya. Nah, jadi di login activity sendiri kita masuk di public class-nya dulu di extension-nya. Di sana ada bind view RI input email. Nah, jika kita sudah memiliki account, kita langsung saja input emailnya dan akan masuk. Jadi di selanjutnya ada bind view passwordnya. Muhammad Ilham, tolong coba digeser di bagian di atas di atas. Nah, di atas lagi, di atas lagi, di atas di sini. Nah, di situ sudah terdapat RID dari input passwordnya. Jadi kita sudah memiliki password, kita tinggal masukkan. Dan kebetulan kami belum memakai dari database sendiri, sehingga untuk input email dan input password, kemudian loginnya tersebut bisa diisikan karakter bebas sesuai dengan syaratnya, seperti misalnya pada password minimalnya berapa karakter activity di Java-nya. Sync up activity. Nah, kemudian untuk di sync up activity Java-nya sendiri, ini kita untuk membuat account. Jadi kita jika belum ada account, kita buatnya tuh di sync up activity, ataupun jika di halaman login di bagian paling bawah terdapat create account. Nah, di sini tuh ada beberapa input untuk create account sendiri, seperti input name, address, email, input mobile. Input mobile itu adalah input dari nomor handphone. Kemudian ada input password, re-enter password. Kemudian di bawahnya tersebut ada button untuk sync up ataupun login linknya. Jika kita sudah create akun di sana, kita bisa langsung login. Mungkin langsung ke ini saja ya. HP sendiri juga tidak masalah. Jadi masuk di pengaturan, klik aja 10 kali atau masuk ke mode pengembang. Kemudian di USB debugging, lalu langsung aja colok USB-nya ke laptop dan akan nanti dia bisa running juga. Jadi kita lihat dulu ya dari emulatornya. Untuk kita memasukkan emailnya, karena kita masih belum memakai database, kita bisa memasukkan email bebas ya, yang penting sesuai ketentuan juga passwordnya. Silakan login Bang Ilham. Nah, ini dia halaman dari dashboardnya. Di halaman dashboard, di sini kita terdapat logonya Milaundry sendiri. Kemudian ada selamat datang, itu menggunakan text view di XML-nya. Coba kita ke Java-nya, Bang Ilham, di main activity Java-nya. Sekalian kita lihat ininya ya, perbandingan dengan emulatornya. Nah, jadi di sini ada di public class untuk membuat dari main activity sendiri. Ini adalah Java-nya agar bisa saat diklik dari login, dia akan langsung otomatis menyambung ke main activity. Main activity ini dari dashboardnya ya. Jadi penamanya itu nggak masalah ya. Kemudian coba Bang Ilham running ulang untuk lihat dari sync up-nya jika kita belum memiliki account. Nah,
kita running kembali ya untuk lihat dari tampilannya di emulator bagaimana. Nah, jika di bagian bawah, di bagian no account, di sana ada create one. Nah, ini adalah tampilan dari create account-nya. Di sini terdapat name seperti yang saya jelaskan tadi. Ada mobile number phone. Itu karena di Indonesia memakai 12 nomor, jadi ketentuannya wajib 12 number agar bisa diinput. Jika tidak akan terjadi kesalahan. Re-enter password itu mengulang password yang benar. Kita ke bagian SML, coba Bang Ilham. Di bagian SML, nah, login di create, di sync up, di activity sync up-nya. Nah, untuk tampilan seperti yang saya bilang tadi, coba di scroll ke bawah di bagian ini, di persiapkan Android support desainnya. Nah, seperti ini di bagian di sini coba di sini sudah, di situ kan ada untuk add input re-enter password-nya tuh, jadi ketentuannya sudah jelas, memiliki persyaratan bahwa jika password-nya itu tidak boleh lebih ataupun kurang dari syarat yang sudah ditentukan. Jika tidak akan otomatis gagal ya. Mungkin dari presentasi dari Java-nya sendiri ya sudah selesai. Kita lanjut ke Android Manifest. Jadi Android Manifest sendiri di tampilan coba dibuka di running. Nah, di running masuk ke dashboard dulu. Manifest sendiri ini termasuk bagian dari tema ya, atau theme. Biasanya ini sudah disediakan saat kita buat file di Android Studio, dia sudah terbuat otomatis dan warna bawaannya seingat saya warna ungu ya. Jadi apa yang kita buat akan tertulis di atas. Jadi jika kita ingin rubah di bagian atasnya atau di bagian bar paling atas, coba masuk ke. Nah tuh, di situ ada MI Laundry itu. Jadi jika kita ingin merubahnya itu di Android Manifest. Android Manifest ini seperti saya bilang tadi, ini merupakan Android tema ya. Jadi jika ingin mengambil kata MI Laundry-nya itu, kita ngambilnya dari string, style, ataupun dari map. Kita buat dulu stringnya di app name agar bisa dipanggil, untuk dia keluar di bagian dashboard paling atas. Ini biasanya orang untuk menjelaskan ini, nah di sini di string app name Mi Laundry. App name sendiri adalah keyword yang kita panggil. Jadi yang dipanggil itu bukan langsung kata MI Laundry-nya ya, karena untuk string kita pembuat penamaannya tuh app name agar bisa dipanggil. Seperti ada hello world, action setting itu berada di bagian paling atas, di atas bar di dashboard ya. Nah, di sana terdapat dari stylenya juga, kita bisa mengambil stylenya sendiri dari menu value ya, di value. Nah, di style. Jadi di sini ada untuk penamaan dari warna, maaf ya. Penamaan dari warna agar bisa dipanggil menggunakan add ya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari aplikasi Laundry app yang kami buat. Semoga teman-teman menikmatinya dan semoga juga terinspirasi. Mungkin aplikasi kami belum seberapa lengkap ataupun sempurna karena kami masih dalam tahap belajar. Saya Ali Gamah Bengi dan teman saya Muhammad Ilham undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.